Saudara-saudari terkasih, salam belas kasih hati Yesus yang Maha Kudus. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam berkat Tuhan. Hari ini Rabu 9 Juni 2021, marilah kita mengawali seluruh hari ini dengan berdoa, mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, serta meresapkan dalam hidup kita. Marilah kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 5 ayat 17 sampai 19. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya dengan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, pada hari ini kita berjumpa dengan sosok Tuhan Yesus yang sedang duduk dan berkhotbah di bukit Sabda Bahagia. Setelah mengucapkan sabda bahagia kepada para muridnya, ia mencoba menyentuh satu tema penting yang akan menjadi bagian dari pergumulan komunitas gereja perdana. Pergumulan yang dimaksud adalah masih menjadi sebuah keharusan dari komunitas gereja perdana untuk mengikuti hukum Taurat Musa atau mengikuti kebaruan dalam Injil yang diwartakan oleh Tuhan Yesus Kristus, Sang Musa baru. Di sini kelihatan bahwa penginjil Matius mau menunjukkan iman komunitasnya yang masih terikat dengan tradisi Yahudi dan sinagoga, namun menjadi baru karena persekutuannya yang begitu erat dengan Yesus Kristus yang dikenal sebagai Mesias dan guru yang luar biasa. Tuhan Yesus berkata, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Yesus datang untuk menggenapi, bukan berarti Yesus sekedar melengkapi atau menyempurnakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus justru memberi makna baru yang terdalam dari hukum Taurat dan kitab para nabi dengan hukum kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan dengan totalitas hidup kita dan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Bahkan mengasihi dan mendoakan orang-orang yang membenci kita. Mengapa? Karena Allah adalah kasih. Hukum kasih juga menjadi tema utama pewartaan Yesus di bukit Sabda Bahagia. Dengan menghadirkan kerajaan Allah, Yesus sebenarnya menghadirkan wajah Allah yang berbelas kasih, Allah yang Maha Rahim kepada semua orang.
melengkapi karya keselamatan yang juga merupakan kehendak Bapa di surga. Itulah kebaruan hukum Yesus. Marilah kita mohon rahmat Tuhan agar kita dimampukan untuk meneladan Tuhan Yesus yang menghadirkan wajah Allah yang penuh kasih dan maha rahim. Kita mulai dari diri kita, keluarga, komunitas, dan tempat kerja kita melalui sikap dan tutur kata yang memberi kesejukan, kerukunan, solidaritas, pengampunan, dan kedamaian dalam hidup keseharian kita. Semoga kehadiran kita di tengah keluarga, komunitas, dan tempat kerja, dan di mana saja kita dapat menjadi saksi Kristus yang membawa hukum baru, yaitu hukum kasih, hidup yang penuh kasih dan pengampunan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sumber kebaruan hidup sejati, Engkau menghadirkan wajah kerahiman Bapa Surgawi kepada kami dan sesama, bahkan kepada mereka yang membenci kita. Semoga kami juga mengasihi Engkau dan menghadirkan wajah kasih dan kerahiman Bapa kepada sesama kami sepanjang hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.